Agamanya apa kak? Kristen. Tuhannya siapa kak? Yesus. Nah bukan Yesus cuma orang biasa. Kak, Yesus adalah Tuhan. Enggak, Yesus itu bukan Tuhan. Kalian mau tahu gak sih penjelasan Yesus sebenarnya? Coba nonton video ini. Yesus itu Tuhan atau orang biasa sih? Apa buktinya? Pertama, kenapa tiba-tiba ada pertanyaan ini? Sebenarnya banyak sih orang yang meragukan bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan ada yang bilang Yesus adalah Nabi. Oke, kita simpan itu dulu. Contoh-contoh orang yang meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan adalah gampang goyah. Jika menyimak atau mendengarkan perkataan yang menyatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, dan mungkin orang-orang yang dari agama lain tidak terima dengan Yesus menjadi Tuhan. Biasanya penyebab terbesarnya adalah Yesus tidak pernah menyebut dirinya seorang Tuhan secara langsung. Namun, Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan secara tidak langsung. Nah, bagaimana tuh? Nah, sekarang kelompok kami akan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan Alkitab. Sebenarnya di Alkitab, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Kalau gitu bagaimana kita bisa tahu? Kalau Yesus tidak pernah bilang dirinya sebagai Tuhan, tapi di kitab-kitab Injil, mereka menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan cara tidak langsung. Pernyataan satu adalah dari ayat Alkitab Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, di sini Yesus menyatakan bahwa ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Manusia emang ada bisa menjadi jalan kebenaran dan hidup? Ayat ini pun bilang bahwa tidak ada orang yang bisa datang ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya, Yesus adalah hidup kebenaran yang jika seorang mau ikut dan masuk ke dalam pintu tersebut, orang itu akan bisa datang kepada Bapa. Kedua adalah dari ayat Alkitab Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati." Nah, di ayat Alkitab ini Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jika kita baca cerita Yesus mati dan bangkit lagi, kita akan menjadi referensi dari ayat Alkitab ini. Dan dari kalimat barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di dunia pasti semua orang bakal mati. Nah, kalau kita percaya kepada Yesus, itu akan memberikan kita hidup walaupun sudah mati. Tidak ada kan orang yang bisa bangkit setelah mati. Itulah pernyataannya. Pernyataan ketiga adalah Yohanes 15 ayat 1, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya." Artinya, Yesus menyatakan bahwa ia adalah pokok anggur yang benar dan bahwa Bapaknya yang pengusahanya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang bisnis, pengusaha dari suatu bisnis pasti sayang sekali dan juga bakal menguruskan dan take care of the business. Singkatnya begitu. Allah adalah pengusaha yang mengasihi dan mengurus Yesus. Allah mengurus dan memproduksi anggur lewat pokoknya itu Yesus. Tapi, mungkin pernyataan-pernyataan ini belum membuat beberapa orang percaya. Kalau tidak ada yang terjadi, kenapa harus percaya? Makanya kita akan menjelaskan tanda-tanda dan mujizat dalam Alkitab yang orang biasa pun tidak bisa melakukan. Jesus fed the 5,000 atau Yesus memberi makan 5.000 orang. Caranya gimana sih? Kan mukjizat ini cuma bisa dilakukan oleh Yesus. Ini ceritanya. Yesus berangkat ke sebuah danau yang bernama Danau Tiberias. Lalu Yesus naik ke atas gunung untuk duduk di situ bersama murid-muridnya. Ada seorang yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Kemudian Yesus mengambilnya dan mengucap syukur 4 roti jelai dan 2 ikan tersebut. Kemudian ia membagi-bagikan kepada orang-orang yang duduk di situ. Jesus walked on water, atau Yesus berjalan di atas air. Kalau kita coba jalan di atas air, bakal jatuh kan? Nah, Yesus dulu pernah jalan di atas air. Ceritanya gini, ketika hari mulai sore, murid-murid Yesus pergi ke sebuah danau dan naik perahu. Mereka menyeberang ke Kapernaum.
Saat itu gelap dan laut bergejolak karena angin kencang. Murid-murid Yesus mendayung sejauh 2-3 mil dan mereka melihat Yesus berjalan di atas air menuju perahu mereka. Mereka takut, tapi Yesus mengetahuinya. Jadi dia berkata, "Ini aku, jangan takut." Mereka ingin memasukkan dia ke dalam perahu bersama mereka. Lalu segera perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Yesus menyembuhkan orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Orang lumpuh susah sekali untuk disembuhi. Loh, nah Yesus kok bisa? Karena Yesus adalah Tuhan. Di sini kita jelaskan di Yerusalem dekat gerbang domba terdapat sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambi lumpuh yang menunggu guncangan air kolam. Mereka menantikannya karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke dalam kolam dan menggunakan air tersebut, dan bagi siapa yang memasukinya setelah guncangan air dari malaikat Tuhan tersebut akan disembuhkan apapun penyakitnya. Ada seorang lelaki yang sakit selama 38 tahun. Yesus melihat laki-laki itu terbaring di sana, dan ia mengetahui bahwa laki-laki itu sudah lama berada di dalam kondisi seperti itu. Maka Yesus berkata kepadanya, "Maukah kamu disembuhkan?" Dan orang sakit itu menjawab kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang pun yang menurunkan saya ke dalam kolam ketika air bergolak, dan ketika saya masuk ke dalam kolam ada orang lain yang turun sebelum saya." Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah kasurmu dan berjalanlah." Lalu orang yang sakit itu segera disembuhkan, lalu mengangkat matrasnya dan berjalan. Nah, tanda-tanda ini udah bikin kalian percaya nggak? Karena Yesus itu ajaib dan sangat berkuasa. Nah, setelah menjelaskan pernyataan dan tanda-tanda Yesus adalah Tuhan, kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu berbeda dari kami manusia. Kami manusia itu jauh 10.000 lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Dan Yesus itu lebih 1 miliaran lebih berkuasa dan lebih suci. Dan dari pernyataan-pernyataan ini, kami bisa belajar untuk lebih menghormati dan lebih sayang kepada Tuhan Yesus. Yesus rela untuk pergi ke dunia ini penuh dengan kekacauan dan dosa. Walaupun Yesus adalah Tuhan yang suci dan bersih, Ia rela menjadi manusia untuk berkorban untuk kita, untuk pergi ke dunia ini yang kotor dan penuh dengan dosa, dan menjadi manusia lagi untuk menebus dosa kita. Itu dulu. Sekarang kita sudah ditebus Tuhan, kan? Nah, kita sudah belajar banyak hal nih. Jadi jika teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti Yesus itu Tuhan atau orang biasa sih? Apa bukti-buktinya? Sekarang kalian sudah tahu mau jawab apa. Oke, makasih sudah mendengar jawaban kami. Kapan-kapan lagi ya. Dadah. Pernyataan ketiga, kita bicara tentang bisnis. Pengusaha dari suatu bisnis pasti sering sekali. Bahkan ada yang bilang Yesus itu adalah nabi. Oke, kita simpan itu dulu. Bahkan ada yang bilang Yesus itu adalah nabi. Oke, kita simak. Dia mengetahui bahwa laki-laki itu sudah lama berada di dalam kondisi seperti itu. Ulang 10.100 miliar kali lebih banyak dan banyak. Pertama, kenapa? Hai Bu, lagi record BS Bu.